Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Intan Pariwara, tepatnya bagian penilaian harian bab 6 LKS kelas 11. Nah, sekarang langsung aja kita bahas ke soal yang pertama. Perhatikan kegiatan-kegiatan berikut ini. Kegiatan di bidang peternakan yang berpotensi menghasilkan gas rumah kaca ditunjukkan oleh angka. Yang pertama adalah mendistribusikan hasil produksi peternakan ke daerah lain. Nah, ini jelas ya, kenapa? Karena ketika mendistribusikan ya hasil produksi pertanian ke daerah lain, itu kan pada saat prosesnya membutuhkan kendaraan. Nah, di mana kendaraan itu akan menghasilkan gas yang disebut dengan gas karbon monoksida kan. Nah, ketika gas itu dilepaskan ke udara, maka bisa menimbulkan yang namanya polusi udara. Kemudian yang kedua, menanam rumput yang dekat dengan area peternakan. Oh, ini enggak, ini malah bagus ya, berarti yang dua itu salah. Yang ketiga adalah membiarkan kotoran sapi menumpuk. Nah, ini termasuk kegiatan yang dapat meningkatkan produksi gas rumah kaca. Kenapa? Karena kotoran sapi itu dia kan mengandung yang namanya gas metana, sehingga kalau misalnya dibiarkan menumpuk, maka akan dapat menimbulkan ya atau meningkatkan produksi dari gas metana itu sendiri. Oke, berarti jawaban yang benar adalah 1 dan 3 yang A. Kita lanjut ke pembahasan nomor 2. Penghijauan yang dilakukan di kota-kota besar memiliki manfaat dalam menanggulangi pemanasan global karena membentuk ekosistem baru bagi binatang. Oh, ini enggak. Meningkatkan penyerapan CO2. Nah, iya. Kenapa? Karena kan kalau pohon itu kan dia membutuhkan CO2 untuk proses fotosintesis, sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lanjut ke nomor 3. Pernyataan yang benar terkait dengan global warming potential adalah yang A, karbon dioksida memiliki nilai GWP paling tinggi. Jadi kalau seandainya kita bahas ya, karbon dioksida itu dia memiliki nilai GWP yang dapat dikatakan paling rendah ya, di antara karbon dioksida, metana, dinitrogen oksida, dan sulfur heksafluorida, di mana nilainya itu adalah untuk GWP karbon dioksida itu adalah 1, berarti dia yang paling rendah. Yang A ini berarti salah. Yang B, metana memiliki dampak 30 kali lebih besar dibandingkan karbon dioksida. Kalau metana itu dia punya GWP 28, berarti yang harusnya adalah 28 kali, berarti ini juga salah. Yang C, dinitrogen oksida memiliki potensi pemanasan global paling rendah. Oh enggak, karena yang paling rendah itu adalah karbon dioksida, karena 1 kan GWP-nya, ini salah. Yang D, karbon dioksida memiliki dampak 100 kali lebih rendah dari dinitrogen oksida. Karbon dioksida, dinitrogen. Dinitrogen oksida itu dia punya GWP-nya 310. Berarti harusnya ini 310 kali ya. Berarti ini juga salah. Yang E, sulfur heksafluorida memiliki dampak sekitar 840 kali lebih besar dibandingkan metana. Nah, ini benar nih. Karena kalau dibandingkan ini ya, kok nggak mau yang E pokoknya. Oke. Karena kalau dibandingkan antara metana dengan sulfur heksafluorida itu adalah 28 banding 23.500. Nanti tinggal dibagi aja, ntar dapat hasilnya adalah 840. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Perhatikan tindakan-tindakan berikut. Tindakan yang menunjukkan rius terdapat pada angka. Nah, kita bahas dulu ya. Jadi rius itu adalah suatu tindakan ya, dimana menggunakan kembali satu barang bekas untuk manfaat yang lain. Tapi dengan catatan di rius ini dia prinsipnya adalah tidak mengolah barang itu, tapi hanya mengalihkan fungsinya saja. Sehingga untuk statement yang pertama, membawa mangkuk sendiri saat membeli, itu bukan termasuk ke dalam reuse ya, tapi dia lebih ke reduce. Nah, ini berarti salah, karena yang diminta adalah reuse kan.
Ini salah nih. Yang kedua, menggunakan botol mineral untuk menyemai tanaman. Nah ini iya. Menggunakan kardus bekas untuk menyimpan buku atau baju, iya, berarti 2 dan 3. Kalau yang D itu mengolah ember menjadi biji plastik untuk dibuat bentuk pot. Yang terakhir, membuat bubur kertas dari majalah bekas. Berarti jelas ya, yang 4 dan 5 itu adalah recycle. Karena kalau recycle itu bedanya sama reduce adalah recycle itu dia lebih ke mengolah ya. Nah berarti jawabannya adalah yang C. Kita lanjut nomor 5. Perubahan iklim dapat menghilangkan mata pencarian masyarakat, misalnya masyarakat di pesisir yang menjual berbagai jenis ikan yang dihasilkan dari laut. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya peristiwa tersebut adalah yang A, menyiapkan pekerjaan baru enggak, menanam pohon yang mudah hidup di pantai enggak, meminta para penjual ikan menjual produksi laut lainnya, ini juga enggak. Yang D, memberikan pelatihan agar memiliki keahlian yang lain. E, meningkatkan pelatihan pengelolaan produksi laut dan pelestarian lingkungan laut. Nah ini yang paling tepat ya, yang E. Kita lanjut nomor 6. Karyawan supermarket kini menawarkan untuk memakai kantong plastik atau tidak kepada setiap pembeli. Selain itu, beberapa supermarket menjual kantong belanja yang dapat dipakai berulang-ulang. Program ini merupakan upaya penerapan prinsip, berarti yang reduce ya. Oke. Yang paling tepat adalah yang reduce. Kita lanjut nomor 7. Pertanian menghasilkan gas rumah kaca berupa dinitrogen oksida karena sisa hasil panen, panen yang dilakukan lebih lambat dari yang seharusnya. Penggunaan pupuk kompos, no. Penggunaan pupuk sintetis. Nah ini dia, penggunaan pupuk sintetis, yang D. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 8. Cermati beberapa kesepakatan berikut. Hasil kesepakatan UNEP yang berkaitan dengan perubahan iklim ditunjukkan oleh angka. Jadi kita harus garis bawahi dulu ya, bahwasanya UNEP itu merupakan salah satu organisasi PBB yang mengadakan kesepakatan berkaitan dengan perubahan iklim. Nah, di mana hasil dari kesepakatannya itu berhubungan dengan pengurangan produksi pemakaian CFC dan tidak lagi menggunakan CFC di masa yang akan datang. Sehingga jawabannya tepat adalah yang E. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 9. Konsep pengelolaan sampah rating terdapat pada kegiatan. Nah, kita harus garis bawahi bahwasanya rating itu adalah memikirkan kembali, sehingga jawabannya tepat adalah yang D. Kita lanjut ke pembahasan nomor 10. Decluttering adalah kegiatan memilih barang-barang yang masih bagus tetapi tidak terpakai, lalu diberikan atau dijual kepada orang lain. Kegiatan tersebut sesuai dengan konsep, yaitu reuse, yang A. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu soal nomor 11. Perhatikan faktor-faktor berikut. Faktor yang memengaruhi kesehatan akibat pemanasan global ditunjukkan oleh angka. Yang pertama, rumah sakit yang minim fasilitas. Ini nggak ada hubungannya. Yang kedua, kualitas udara yang menurun. Ini jelas. Ketersediaan air bersih yang terbatas. Ini jelas. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu 2 dan 3. Oke, sekian dulu pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.